Iya, Islam bang. Islam, alhamdulillah. Iya, ada yang mau disampaikan? Ya itu apa? Judulnya itu bikin sakit kepala juga ini. Iya, makanya. Satu lagi lah kita cari jawaban dari mereka ya. Ya. Oke. Ya, tapi kalau kita ntar dulu bang, kalau kita amati memang iya, tapi sadis banget. Iya, sadis judulnya dari netizen itu judul. Gak apa-apa ya. Oh, masa Ustadz kok begini katanya judulnya? Ya terserah kalian, cabut aja dulu gelarnya. Enggak usah pakai Ustadz ya kayak gitu. Saya hanya jadi pendengar yang baik aja gitu, oke? Oke, ada salam kenal bang dari Lombok NTB. Salam kenal ya bang ya. Oke. Izin follow ya bang ya. Oke, makasih bang. Ya, semoga Ustadz sehat selalu. Amin, wa iya kak bang. Oke. Ya mari bang, kasih yang bawah aja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul udah itu Ustadz judulnya katanya. Iya. Iya, saya pertahankan judulnya seminggu ya pasti. Seminggu saya pertahankan judul ini dah. Saya kasih itu. Sampai Edis aja kejang juga tuh nyenggol saya Edis. Edis juga ikut kejang tuh nyenggol saya dia. Halo, selamat malam. Malam bang. Silakan open cam dulu bang. Oke bang. Agak gelap sedikit sini bang. Oke bang. Abang dari Kristen. Iya bang. Nah bang, Kristen terakhir yang saya naikin nih. Kira-kira ada tanggapan nggak bang? Kalau menurut saya nggak ada iblis jadi pahlawan di Kristen bang. Nggak ada. Yang merencanakan penyaliban Yesus siapa bang? Yang merencanakan penyaliban Yesus, kalau menurut abang siapa? Loh, saya tanya Anda dulu lah. Ya, coba ditanya kan abang. Abang yang Kristen kan pasti tahu. Iya, kalau menurut si Kristen itu rencana Tuhan bang. Rencana Tuhan yang tidak bisa manusia prediksi. Rencana Tuhan. Ya, sang pencipta untuk mencoba umat manusia ya kan bang. Kalau rencana Tuhan bang, gimana dengan Yohanes 13 nomor 2 tuh? Rencana Tuhan atau rencana iblis sih? Atau jangan-jangan pula Tuhan kerjasama pula dengan iblis? Nah, makin puyeng saya kalau dijawab kayak gitu. Aduh. Gini saja bang, urus dulu agama abang. Kalau urus agama saya setiap hari saya ngajar bang. Ya. Kalau ngajarnya agama abang sendiri. Iya, ngajarnya agama saya sendiri, pikir sendiri gitu ya. Makanya bang kayak gini ya. Kalaunya abang ya merekomendasikan seperti itu, lebih baik perbaiki dulu internal Kristen ya. Seperti Edis TV kagak perlu bahas Quran saya gitu. Ketika saya bawa judul kayak gini panas semua kalian. Tidak juga. Kalau kan kayak gitu. Setidaknya kan kayak gini. Anda bisa menyarankan kepada apologet Kristen, ya berhentilah menghina-hina Al-Quran saya kan gitu. Kalau di Indonesia yang banyak menghina Kristen itu siapa? Ya abang sih, yang agama abang kan. Bukan yang memulai pergesekan di Indonesia ini Kristen. 60-an kita semua hidup berbaur bang. Kalau belajar sejarah, gini bang ya, pada era 2000 tahun 2000 wah gawat, darurat bang. Itu perlu diperbaiki bang. Iya.
Oke, Bang. Jadi gini, Bang, Gini, Bang. untuk Kalau permasalahan kita pergesekan ini ya, kalau saya lihat ada 3 aspek yang dimulai oleh Kristen gitu. Aspek apa itu, Bang? Coba tolong jelaskan, Bang. 1, banyaknya apologet dari Kristen yang mengadakan live streaming dengan membahas Al-Quran saya, menghina Nabi saya, baik di TikTok, di YouTube, dan aplikasi lainnya. Itu 1. Yang kedua, dari Aceh, dari Sabang sampai Merauke, banyak rumah pintu umat Islam diketok oleh umat Kristen untuk menjajakan agamanya dengan iming-iming bantuan. Banyak terjadi di seluruh Indonesia. Yang ketiga, istilah-istilah agama Islam yang diambil oleh Kristen lalu disalahgunakan dan dipakai dalam keagamaan Kristen. Contoh kosakata Alkitab. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Tiba-tiba dipakai Kristen menamakan kitabnya Alkitab. Tuh. Gitu. Yang berikut, Bang. Udah 3 tuh, Bang. Oh, ada 3. Boleh saya bicara? Tanggapilah. Ya gini, Bang. Kalau kita pakai penerjemahan Indonesia ya, Bang, ya. Kalau di Al-Quran kan semuanya rata-rata dengan bahasa Arab, Bang. Kalau kita di Kristen kurang, untuk orang awam seperti kita tidak memahami bahasa Arab. Misalnya kalau di pedalaman selain di Indonesia, pulau-pulau terpencil yang susah akan informasi, susah akan segala hal. Kalau Alkitab itu banyak orang muda membaca karena itu menggunakan bahasa Indonesia. Sementara Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab. Perbedaannya negara ini negara Indonesia, Pak, bukan negara Arab. Nah, Baik. Kalau Al-Quran diterjemahkan semua ke bahasa Arab, otomatis semua orang bisa memahami. Kalau Alkitab, orang Muslim juga bisa memahami karena penulisannya menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, Kalau orang baik. Kristen mau memahami bahasa Arab, berarti mesti belajar lagi dari nol, Pak. Gitu, Pak Ustadz. Baik. Baik. Itu tanggapan Anda tentang kosakata yang diambil gitu, maksudnya? Iya, baik itu kan ada lembaga-lembaga khusus untuk penerjemahan bahasa. Baik untuk Alkitab se-Indonesia, bukan berarti kita plagiat. Kalau plagiat berarti orang Kristen nggak usah pakai bahasa Indonesia untuk ngomong, untuk membaca dan menulis, karena itu plagiat kan, Pak. Nah, gini masalahnya, Bang, ya. Cuma di Indonesia ini, cuma di Indonesia ini yang Kristennya memakai kosakata Alkitab gitu. Di luar negeri enggak. Jadi kita kan menerjemahkan sesuai dengan kemauan, sesuai dengan tradisi bahasa Indonesia. Kalau kita tidak memakai bahasa Ibrani atau bahasa yang aslinya dari bahasa Alkitab untuk digunakan, berarti itu kita menggunakan bahasa luar. Kalau kita kan menggunakan bahasa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke menggunakan Alkitab bahasa Indonesia. Nah, yang terjemahannya contoh bahasa Indonesia, Bang. Contoh kosakata Allah yang diambil itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia tuh? Kalau menurut Abang, bahasa apa? Bahasa Arab itu. Kalau terjemahan Allah dalam bahasa Indonesia, kalau untuk bahasa Arab disebut apa, Bang? Karena kita ini kan kurang mengerti bahasa Allah gitu. Kalau kita Allah. Lah, kenapa beda bacanya? Karena penulisnya Allah. Lah, Kalau kenapa beda bacanya dengan Arab? Padahal kan nyadur dari Arab gimana, toh. Bang? Ya, kan pada intinya Abang menggunakan bahasa Arab, kalau kita menggunakan penerjemahan bahasa Indonesia. Oh, baik. Coba sebentar kalau gitu saya menampilkan satu ini, Bang. Satu tulisan sama Bang ya. Boleh, Pak. Ini dibaca apa, Bang? Itu kan bahasa Inggris. Kalau kita orang awam baca pastinya one, iya kan, Bang? Kalau orang yang biasa bahasa Inggris kan one. Lah, ya betul. Itu bahasa Inggris kita baca one. Seharusnya Allah juga Arabnya kan gitu. Saya sudah bilang, kalau orang awam membacanya one, ya one, one. Kalau orang yang sudah memahir bahasa Inggris dia membaca one. Kenapa nggak dibaca one gitu? Padahal ini adalah kan bahasa Indonesia ini. Kalau dengan bahasa Arab bacanya apa, Bang? Kalau Allah kan Allah, bukan Allah di Arab itu. Kalau bahasa Arab membaca one itu apa, Bang?
one maksudnya? Yang sementara abang tampilkan itu bang. Gini, yang saya maksud itu ketika mengambil kosakata Allah ya dari bahasa Arab, orang Arab menyebutnya Allah gitu, bukan Allah seperti Kristen gitu. Ya kalau Kristen kita kan Indonesia Allah. Kalau itu dari mana tuh? Arab. Itu dari mana tuh? Bahasa Indonesia. Kan sesuai tulisannya bahasa Indonesia. Allah. Indonesia kan ngambil dari Arab. Yang tulisnya itu kan di Indonesia bang, bukan tulisnya di Arab. Ya iya. Menggunakan fasih ucapannya Arab. Kalaunya Begitu kita kan, ngambilnya Bang dari bahasa Arab, berarti pelafalannya sesuai bahasa Arab. Ya itu kelemahan kita di Indonesia bang. Suka menguat-nguatkan yang hal-hal yang di luar pada punya kita, negara kita bang. Kalau anda mengatakannya seperti itu ya Allah kata anda, seharusnya anda baca ini one bukan won gitu. Ini ya bang ya. Kita kan tidak membahas menjelek-jelekan, tidak menjelek-jelekan. Kalau untuk roomnya abang ini kan kita nggak jelek-jelekan, cuma kita menduduki porsi yang bagaimana gitu kita untuk kita bisa menyatukan negeri dan bangsa ini bang. Jangan selalu membanding-bandingkan. Kalau Bang, abang kembali ke tema boleh ya? Iya. Oke. Nah, kalaunya iblis tidak membisiki Yudas, apakah penyalipan tetap terjadi? Kalau gitu kita kembali lagi kepada awal ya bang, waktu di kejadian. Kalau tanpa iblis menggoda Adam dan Hawa, apakah manusia ada bang? Gimana? Kita kembali lagi kepada sebelum masa Yesus. Kita kembali kepada masa kejadian. Sebelum penciptaan, tanpa manusia pertama di dunia, kalau di Kristen kan kita kenal Adam dan Hawa. Itu baik. di Muslim kenal atau tidak bang? Terus? Ya, yang menggoda itu siapa bang? Manusia Iblis. pertama di dunia. Ya, semua percaya iblis kan? Iblis terus? Ya, kalau tanpa iblis menggoda Adam dan Hawa, mungkin tidak ada jadi manusia di dunia ini, bang. Ya, betul kan, bang? Nah, kita semua percaya dari awal sampai akhir. Pencobaan itu juga pun terjadi pada itu kan ada andil iblis, toh betul? Ya, kan di Muslim juga cerita itu ya, bang. Kalau ya, ada jasa iblis kan itu sehingga Adam keluar dari surga, betul? Iya, betul, bang. Di kejadian juga cerita seperti gitu, bang. Nah, ini juga ada andil iblis. Lalu apa perbedaannya saat sudah berapa puluh tahun, ribu tahun kemudian di zaman Yesus kau baru dijelaskan bahwa iblis pahlawan Kristen? Itu kan tidak masuk logika, bang. Kalau mau disebutkan iblis pahlawan manusia, setan semua di dunia. Itu baru betul, bang. Gini, yang saya maksud itu ketika iblis ini tidak membisikkan ke Yudas ya, apakah penyalipan itu tetap terjadi? Ya sama saja juga dengan pertanyaan saya kepada abang. Kalau ular tidak menggoda Adam dan Hawa, apakah mereka akan keluar dari surga? Ya, pertanyaan dan jawabannya itu mungkin mirip-mirip kan, bang? Iya. Pak Ustaz. Betul. Berarti enggak kan? Ya, berarti hidup ini kan tergantung pribadi kita, bang. Usah kita cari salah kiri, salah kanan. Berarti gitu. Tanpa bisikan iblis berarti enggak akan terjadi penyalipan kalau gitu. Ya, betul enggak? Tidak ada iblis kan juga tidak ada manusia di dunia, bang. Palingnya cuma Adam dan Hawa, bang. Ya kalau tidak ada iblis, tidak ada itu hal lain. Yang saya bahas ini satu hal yang dilakukan oleh iblis gitu. Ya seperti Anda mencontohkan tadi, gara-gara iblis Adam dan Hawa keluar dari surga. Betul itu. Kalau Tuhan Yesus itu bukan baru satu kali dicoba, bang, untuk diselip. Mulai dari perjalanan Yesus kalau dibaca atau mengikuti daripada Alkitab kan udah tahu, bang, ada berapa kali dicoba. Bahkan tidak mampan. Waduh. Iya. Tapi di sini ada ikut andil iblis dalam penyalipan.
iblis kan sudah dari awal, Bang. Bukan cuma baru di masa Yesus Kristus, Bang. Iya. Dari Adam dan Hawa. Jadi iblis sudah meraja di dunia. Iblis yang memiliki dunia. Sekarang Iblis tidak tergoda dengan itu, Bang. berarti ada jasa iblis dong. Nggak ada. Lah, kalau tanpa bisikan dia nggak akan terjadi penyalipan itu. Kalau jasa iblis berarti nggak usah ada peran Yesus Kristus untuk orang Kristen, Bang. Karena iblis menang. Iya, kata Bang toh. Lah, dia kan iblis ini yang menyebabkan terjadinya penebusan dosa, betul nggak? Mana ada iblis yang terjadi penebusan dosa, Bang? Coba iblis kagak membisiki Yudas, nggak disalib itu Yesus. Kalau iblis tidak dibisikkan Yudas, berarti dari awal iblis tidak membisikkan Adam dan Hawa juga, Bang. Sudah bilang, iblis Beda konteks itu. Aduh, sama aja, Bang. Beda konteks. Sama. Yang satu penyalipan, Cuma yang itu satu sama. kejadian awal. Beda konteks. Sama, Bang. Konteksnya iblis kan, Bang, kan? Semua di dunia ini kan tergoda oleh iblis. Bahkan manusia pertama aja tergoda. Kalau Tuhan Yesus kan tidak, Bang. Tuhan Yesus tidak tergoda. Bahkan Beda. iblis Karena di situ iblis tidak ada mencoba. pekerjaan penebusan dosa dari yang awal itu, nggak ada. Nggak ada gimana, Pak Ustadz? Nggak ada, beda. Soalnya kan yang dilakukan iblis itu untuk mengeluarkan Adam dari surga, kan gitu. Rencana iblis, kan gitu. Tidak Nah, yang saya pertanyakan ini, ya di dalam ikutnya iblis di penyalipan Yesus untuk menebus dosa. Gini, Bang. Iblis itu menggoda. Semuanya digoda oleh iblis. Tetapi Yesus tidak terasa terpengaruh gitu, Bang. Malahan iblis dikalahkan. Iblis dikalahkan, Bang. Coba Anda buka Matius 4 nomor 1. Roh Kudus dengan iblis itu kerjasama itu. Gimana, Bang? Matius 4 nomor 1 tuh. Sebentar ya, Bang, ya. Nomor 1, Bang. Iya, kolaborasi. Kolaborasi betul. Lagi dicari aku, Bang. Aduh. Boleh minta dibuka di situ, Pak Ustadz? Minta ditunjukin, Pak. Matius 4 nomor 1. Nih, bentar ya, saya buka. Nggak apa-apa. Biar cepat. Nih. Jangan skip, Bang. Tuh. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk apa? Dicobai iblis. Tuh. Ya, itu ya, bacanya baik-baik ya, Bang. Maka Yesus dibawa oleh Roh kepada gurun untuk dicoba. Untuk? Itu kan sudah dibilang. Bekerja sama itu roh dengan iblis, Bang. Itu dicoba, Bang. Dicoba apakah Yesus mampu melewati cobaan itu enggak? Yang bawa siapa Iblis tuh? enggak mampan. Yang bawa Yesus siapa? Yang bawa siapa ya, Bang? Kalau Yang bawa Yesus siapa? Ini yang bawa Roh Kudus. Yang mana, Bang? Nih. Itu enggak ada Roh Kudus di situ, Pak. Itu roh. Oh, roh, bukan Roh Kudus. Bang. Bukan Roh Kudus. Baca, Bang. Baca. Oke, Pak. dibawa oleh roh-roh apa ini? Roh. Ada banyak kan, Bang? Kalau menurut Banyak. Roh Iya, jahat banyak kah? Ada roh jahat, Roh Allah kah? setan, Roh Kudus kah? Roh keinginan jahat kah? manusia, ya. Tapi tidak tergoda sama sekali oleh iblis. Nah, ini kenapa roh ini kerjasama dengan iblis? Enggak ada kata kerjasama di situ, Pak. Coba baca baik-baik, Pak Ustaz. Lah, coba Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun. Untuk apa? Dicobai iblis. Coba kalau roh ini bawa Yesus ya ke restoran, gak bakalan dicobai oleh iblis itu.
Itu kan abang yang salah baca mungkin bang. Eh, Bisa saja menuntun, iya untuk dicobai bang. Kalau untuk manusia biasa mungkin tidak seperti Yesus. Kalau sudah lapar, sudah dicoba. Coba gitu. kalau roh ini ngajak Yesus makan-makan, kagak bakalan ketemu iblis. Ini apa? Malah diajak ke gurun untuk ketemu iblis. Gimana sih? Untuk mencoba iman mereka seperti manusia bang. Aduh. Makanya saya bilang roh dengan iblis ini kerjasama. Tidak juga. Ada roh yang mana dulu bang? Nah, ini roh apa ini? Kebijaksanaan, ada roh yang baik. Tidak Apa selamanya ini? roh itu roh, Ini yang jahat, roh Bang. yang bawa Yesus apa? Roh jahat. Itu roh yang menuntun untuk menguatkan iman Yesus. Iblis mau mencoba untuk bagaimana Yesus mau jatuh kepada tipu daya, tapi susah bang. Yesus Aduh. susah bang. Yang saya ini, yang mana yang betul? Ya teman-teman, mana yang betul gitu? Karena kebanyakannya tuh bangnya bacanya tadi kan bilang kerjasama, sementara nggak ada kerjasama di situ bang. Ya iya, kan Yesus dibawa roh ke padang gurun untuk dicoba iblis. Kalau abang dibawa apa sekarang? Hah? Kenapa ke saya? Nggak ada hubungannya. Iya juga. Ya udahlah kalau kayak gitu bang. Thank you atas jawabannya ya. Iya, sama-sama Pak Ustadz. Oke, kita hargai dan teman-teman yang menilai jawaban gitu ya. Oke, abang saya izin turunkan dulu ya. Iya, silakan Oke, Pak Ustadz. Terima kasih. terima kasih. Selamat malam. Ya, shalom. Oke teman-teman ya. Betul-betul puyeng saya malam ini teman-teman. Sakit kepala saya dengar jawaban mereka semua, nggak ada yang sama. Ada yang mengatakan kesimpulannya dibiarkan oleh Yesus. Ada yang bilang kerjasama. Ada yang bilang berjasa. Ini kayak gimana gitu loh. Heran saya guys. Nggak jelas banget gitu loh. Aduh. Kalau saya sakit kepala pecah dengernya nggak ada jawaban. Ada satu yang berdata kronologinya nggak tahu. Oke ya teman-teman yang di YouTube semuanya, yang 500 orang dan di 14.000 yang di TikTok ya teman-teman, kita akan kembali besok hari gitu ya. Saya ingin istirahat dulu karena pertama ya teman-teman sakit kepala, yang kedua juga udah ngantuk gitu ya. Maka saya perlu istirahat ya teman-teman semuanya. Kita akan tutup dengan doa bersama. Sebelum kita menutup ya teman-teman, saya berterima kasih dulu kepada Anda semuanya yang telah memberikan gift-gift ya. Syukron jazakumullah khair untuk Anda yang memberikan gift. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggantikannya dengan rezeki yang halal, berlimpah dan berkah, amin ya rabbal alamin. Dan saya berterima kasih juga untuk para donatur gitu ya, yang telah membelikan adik-adik kita mushaf Al-Quran di seluruh Indonesia. Untuk para penghafal Al-Quran baik di Ponpes maupun di TPQ, juga di yayasan gitu ya. Saya berterima kasih, semoga amal jariah Anda semuanya itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah yang mengantarkan Anda ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Jika Bapak Ibu ingin ikut andil beramal jariah, silahkan langsung aja ke WhatsApp saya gitu ya. Saya sematkan nomornya. Anda bisa langsung hubungi saya di situ untuk beramal jariah. Nanti saya kasih nomor rekeningnya di WhatsApp saja gitu, biar tidak tidak terlalu lama iklannya gitu ya. Nah itu silahkan dicatat nomor saya. Mari kita silaturahim juga, atau Anda mau bertanya di situ, insya Allah akan saya jawab satu persatu ya, meskipun agak lambat gitu, nggak apa-apa ya, karena banyak kegiatan offline juga, banyak WhatsApp yang masuk di tempat saya. Jadi saya mohon maaf, bersabarlah untuk antri gitu ya teman-teman. Bapak Ibu semuanya, syukron jazakumullah khair. Mari kita tutup dengan doa ya. Saya udah capek, mata saya mau tidur gitu, ngantuk udah saya ya teman-teman, terus pusing gitu. Kita akan kembali besok lagi ya. Oke,
Mari teman-teman, semoga ya kita diberikan solusi untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Dari masalah kita ada solusinya ya, terus diringankan beban hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Semua yang ya ada masalah, semoga masalahnya diselesaikan. Yang punya hajat, ya semoga hajatnya terkabulkan gitu ya. Maka dari itu mari kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hal itu. Semoga kita diselamatkan dalam beragama, dan semoga kita juga diselamatkan di dalam sakit ini teman-teman. Semoga kita diselamatkan dalam beragama, diberikan kesehatan ya teman-teman semuanya, terus juga diberikan rezeki yang halal lagi berkah ya, dan diselamatkan dunia wal akhirah gitu ya teman-teman. Mari kita berdoa bersama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'in ya rahim ya wadud, aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika am ma'siyatika wa bi fadlika amman siwak, wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma akhtim lana bil islam wa akhtim lana bil iman wa akhtim lana bi husnil khatimah. Allahumma akhtim lana bil islam wa akhtim lana bil iman wa akhtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf ya teman-teman atas segala kekurangan di dalam live streaming ini, baik kosakata yang menyinggung ataupun penjelasan yang kurang bagi Anda gitu ya. Saya adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan. Ambil yang baik dari saya, buang yang buruk dari saya ya. Oke. Dan untuk Anda semuanya di belahan dunia manapun ya, Bapak Ibu, saudara-saudariku, semoga Anda selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sekeluarga, dan pastinya semoga Anda semua dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Saya Yusuf PI dari Kalimantan Selatan, tepatnya di Kota Banjarbaru, Kelurahan Cempaka gitu ya. Salam untuk Anda semuanya. Izin pamit dulu. Syukron jazakumullah khair untuk Teh Irma juga ya, khususnya ini ya. Terima kasih banyak. Syukron jazakillah ya Teh ya. Insyaallah nanti saya akan ketemu Teteh ya di Jakarta nanti insyaallah. Oke, izin pamit dulu teman-teman semuanya. Selamat istirahat. Barakallahu fikum. Ma'afu minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, saya harus mengakui saya kalah ilmu dengan 3 orang yang mengaku murtadin ini. Kagak usah saya, bahkan para ulama mazhab pun itu kalah ilmu sama mereka. Apalagi kalau cuma Edis TV atau apologet Kristen, nggak ada apa-apanya dengan 3 orang ini. Nah, siapa saja mereka? Ini yang pertama. Ini saya mau tanya, sewaktu di Islam dulu, wudhu itu berapa rakaat gitu? 3. Oh, wudhu 3 rakaat. Ya. Ya, top Mbak. Ya. aduh. Ya, saya harus akui teman-teman, ya, saya kalah ilmu dengan Mbak ini. Bahkan para ulama mazhab pun kalah ilmunya dengan Mbak ini. Ketika saya bertanya di dalam wudhu ada berapa rakaat, kata Mbak ini dia jawab 3. Saya cari di referensi para ulama mazhab, ya, itu nggak saya temukan gitu ya. Terus saya belajar agama Islam semenjak kecil sampai hari ini, baru dengan Mbak ini juga saya ketemunya wudhu itu 3 rakaat. Iya. Entah mazhab apa ini ya. Mazhab Imam Asy-Syafi'i bukan, mazhab Imam Hambali bukan, mazhab Imam Hanafi juga bukan, mazhab Imam Maliki juga bukan. Mungkin banyak mazhab Paulus gitu ya teman-teman. Sama ustaznya ajarannya ya benar, ya benar. Siapa yang kedua? Ajaran dari pendeta. Yang kedua ke sini. Sekarang apa? Apa di atas itu? Aku belajar agama dari, aku sebenarnya muslim loh bang. Hah, muslim lagi kamu sekarang? Muslimnya aku ngaku jadi Bang Sandi bentar. Kalau dia muslim boleh saya tes nggak? Oh, oke, Bang. Ini nggak usah dites, Bang. Enggak, saya nanya aja gitu. ya tes. Boleh. Saya mau tanya, itu tayamum berapa kali kumur-kumurnya? Hah? 7. Oh, 7. Iya. Top bang ya. 7. Tayamum 7 kali kumur-kumurnya. Teman-temannya ilmu baru. Iya. Iya. Yang kedua adalah abang ini. Saya pun harus mengakui saya kalah ilmu dengan dia. Bahkan para ulama mazhab pun juga kalah ilmu dengan dia. Ketika saya tanyakan dalam tayamum berapa kali kumur-kumurnya, kata dia 7 kali. Ya, 7 kali kumur-kumur dalam tayamum. Teman-teman semuanya, aduh, itu pakai apa ya kira-kira kumur-kumurnya gitu? Pakai pasir, atau pakai apa? Debu, tanah, dikunyah-kunyah gitu 7 kali, atau gimana? Debu ya dikunyah, campur pasir 1 kali atau kayak gimana gitu? Saya cari pula di referensi para imam mazhab, nggak ada gitu. Bahkan saya harus akui, saya belajar Islam ya dari kecil sampai hari ini, saya tidak pernah menemukan tayamum itu ada kumur-kumurnya. Tapi kata abang ini, tayamum itu 7 kali kumur-kumur. Memang ya, mazhab Paulus ini berbeda dengan 4 imam mazhab gitu. Nah, yang ketiga siapa teman-teman? Yang kira-kira mengalahkan ilmu saya. Nih orangnya. Kalau sholat jenazah berapa kali sujudnya nggak tahu?
belum pernah nyolatin jenazah aku. Oh, ya. Tapi ada ya sujudnya di sholat jenazah itu ada ya sujud ya? Kalau aduh, saya nggak tahu Bang. Soalnya intinya kalau saya lihat itu di sholat jenazah kayaknya ada sujud, tapi kurang tahu ada berapa. Ada nih teman-teman, ya bisa kita anggap masih diambang wajar gitu ya. Karena yang saya tanya itu adalah seorang perempuan ya teman-teman. Ketika saya menanyakan di dalam sholat jenazah ada berapa kali sujudnya, Mbak Rosari menjawab, saya tidak pernah menyolati jenazah. Memang sholat jenazah itu ya dilakukan oleh para laki-laki muslim. Ya, para laki gitu. Sholat jenazah itu dilakukan oleh laki-laki muslim umumnya. Tapi ya meskipun perempuan tidak pernah menyolatkan jenazah secara umum, setidaknya di dalam agama Islam, ya apalagi beliau Mbak Rosari mengaku 39 tahun dalam Islam, pasti kenyang dong ya pendidikan agama Islamnya. Salah satu kurikulum dalam agama Islam, bahkan saat kita ulangan atau ujian kita itu, tata cara sholat jenazah itu menjadi bahan soal dalam ujian atau ulangan. Jadi nggak mungkin perempuan nggak tahu. Kalau nggak tahu nggak bakalan naik kelas atau nggak bakalan lulus gitu. Tapi ya menurut beliau mungkin saja ada sujudnya. Itu kayak gimana ya, ada sujudnya. Nanti setelah habis sujud gitu ya, mayatnya bangun pula. Aduh, sholat jenazah ada sujud, habis sujud mayatnya bangun itu teman-teman. Ya ini adalah murtadin ketiga ya teman-teman, yang saya harus akui gitu ya, ilmu saya kalah dengan murtadin yang ketiga Mbak Rosari ini. Karena dalam sholat jenazah sujudnya ya ada sujudnya. Saya udah cari gitu referensinya ya di para ulama mazhab, 4 imam mazhab juga nggak ada sholat jenazah itu langsung pakai sujud, kan kayak gitu ya. Hanya 4 kali takbir ya, 4 kali takbir, nggak pakai sujud. Itu jenazah kalau disujuti buat apa teman-teman? Biar bangkit gitu, mau setelah bangkit mau disembah atau kayak gimana? Ini yang mengaku murtadin ya teman-teman, yang ketiga yang mengalahkan ilmu saya. Memang sahabat semuanya ya, top gitu ya, 3 orang yang ngaku murtadin ini ya. Mazhab mereka saya tebak aja sih, mazhab Paulus, bukan mazhab dari 4 imam ya yang kita kenal gitu. Lalu ya menurut Anda yang mana yang paling lucu? Coba silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah saya akan baca satu-satu. Terima kasih menyimak sampai selesai video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, saya harus mengakui, saya kalah ilmu dengan 3 orang yang mengaku murtadin ini. Kagak usah saya, bahkan para ulama mazhab pun itu kalah ilmu sama mereka. Apalagi kalau cuma Edis TV atau apologet Kristen, nggak ada apa-apanya dengan 3 orang ini. Nah, siapa saja mereka? Ini yang pertama. Ini saya mau tanya, sewaktu di Islam dulu, wudhu itu berapa rakaat gitu? 3. Oh, wudhu 3 rakaat. Ya. Ya, top Mbak. Ya. Aduh. Ya saya harus akui teman-teman ya, saya kalah ilmu dengan Mbak ini. Bahkan para ulama mazhab pun kalah ilmunya dengan Mbak ini. Ketika saya bertanya di dalam wudhu
ada berapa rokaat? Kata mbak ini, dia jawab 3. Saya cari di referensi para ulama mazhab ya, itu nggak saya temukan gitu ya. Terus saya belajar agama Islam semenjak kecil sampai hari ini, baru dengan mbak ini juga saya ketemunya wudhu itu 3 rokaat. Iya. Entah mazhab apa ini ya. Mazhab Imam Asy-Syafi'i bukan. Mazhab Imam Hambali bukan. Mazhab Imam Hanafi juga bukan. Mazhab Imam Maliki juga bukan. Mungkin banyak mazhab Paulus gitu ya teman-teman. Sama ustaznya ajaran yang benar, yang benar. Siapa yang Contoh kedua? kamu, ajaran Nih, dari pendeta yang kedua. ke sini. Sekarang apa? Apa di atas itu? Aku Nggak bisa belajar menjawab. agama dari aku sebenarnya Muslim loh bang. Hah? Muslim lagi kamu sekarang? Muslim ya aku. Ngaku-ngaku jadi Muslim. Kenapa kok Bang naik Sandi, di sini, bentar. nggak? Kalau dia Muslim boleh saya tes nggak? Oh oke bang. Ini Nggak usah dites, Bang. Ajar di Enggak, saya nanya aja gitu. Ya tes. Boleh. Saya mau tanya, itu tayamum berapa kali kumur-kumurnya? Hah? 7. Oh 7. Iya. Top bang ya. 7. Tayamum 7 kali kumur-kumurnya. Teman-temannya ilmu baru. Iya. Iya. Yang kedua adalah abang ini. Saya pun harus mengakui saya kalah ilmu dengan dia. Bahkan para ulama mazhab pun juga kalah ilmu dengan dia. Ketika saya tanyakan dalam tayamum berapa kali kumur-kumurnya, kata dia 7 kali. Ya, 7 kali kumur-kumur dalam tayamum. Teman-teman semuanya, aduh, itu pakai apa ya kira-kira kumur-kumurnya gitu? Pakai pasir, atau pakai apa? Debu, tanah, dikunyah-kunyah gitu 7 kali, atau gimana? Debu ya dikunyah, campur pasir 1 kali atau kayak gimana gitu? Saya cari pula di referensi para imam mazhab, nggak ada gitu. Bahkan saya harus akui, saya belajar Islam ya dari kecil sampai hari ini, saya tidak pernah menemukan tayamum itu ada kumur-kumurnya. Tapi kata abang ini, tayamum itu 7 kali kumur-kumur. Memang ya, mazhab Paulus ini berbeda dengan 4 imam mazhab gitu. Nah, yang ketiga siapa teman-teman? Yang kira-kira mengalahkan ilmu saya. Nih orangnya. Kalau sholat jenazah berapa kali sujudnya nggak tahu? Belum pernah nyolatin jenazah aku. Oh ya. Tapi ada ya sujudnya di sholat jenazah itu ada ya sujudnya? Kalau aduh, saya nggak tahu bang. Soalnya intinya kalau saya lihat itu di sholat jenazah kayaknya ada sujud, tapi kurang tahu ada berapa. Ini teman-teman ya bisa kita anggap masih di ambang wajar gitu ya. Karena yang saya tanya itu adalah seorang perempuan ya teman-teman. Ketika saya menanyakan di dalam sholat jenazah ada berapa kali sujudnya, Mbak Rosari menjawab, saya tidak pernah menyolati jenazah. Memang sholat jenazah itu ya dilakukan oleh para laki-laki muslim ya, para laki gitu. Sholat jenazah itu dilakukan oleh laki-laki muslim umumnya. Tapi ya meskipun perempuan tidak pernah menyolatkan jenazah secara umum, setidaknya di dalam agama Islam ya, apalagi beliau Mbak Rosari mengaku 39 tahun dalam Islam, pasti kenyang dong ya pendidikan agama Islamnya.
salah satu kurikulum dalam agama Islam, bahkan saat kita ulangan atau ujian kita itu, tata cara sholat jenazah itu menjadi bahan soal dalam ujian atau ulangan. Jadi nggak mungkin perempuan nggak tahu. Kalau nggak tahu, nggak bakalan naik kelas atau nggak bakalan lulus gitu. Tapi ya menurut beliau mungkin saja ada sujudnya. Itu kayak gimana ya, ada sujudnya. Nanti setelah habis sujud gitu ya, mayatnya bangun pula. Aduh, sholat jenazah ada sujud, habis sujud mayatnya bangun itu teman-teman. Ya, ini adalah murtadin ketiga ya teman-teman, yang saya harus akui gitu ya, ilmu saya kalah dengan murtadin yang ketiga Mbak Rosari ini. Karena dalam sholat jenazah sujudnya, ya ada sujudnya. Saya udah cari gitu referensinya ya di para ulama mazhab, 4 imam mazhab juga nggak ada sholat jenazah itu langsung pakai sujud, kan kayak gitu ya. Hanya 4 kali takbir ya, 4 kali takbir, nggak pakai sujud. Itu jenazah kalau disujuti buat apa teman-teman? Biar bangkit gitu, mau setelah bangkit mau disembah atau kayak gimana? Inilah yang mengaku murtadin ya teman-teman, yang ketiga yang mengalahkan ilmu saya. Memang sahabat semuanya ya, top gitu ya, 3 orang yang ngaku murtadin ini ya. Mazhab mereka saya tebak aja sih, mazhab Paulus, bukan mazhab dari 4 imam ya yang kita kenal gitu. Lalu ya, menurut Anda yang mana yang paling lucu? Coba silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah saya akan baca satu-satu. Terima kasih menyimak sampai selesai video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, saya harus mengakui, saya kalah ilmu dengan 3 orang yang mengaku murtadin ini. Kagak usah saya, bahkan para ulama mazhab pun itu kalah ilmu sama mereka. Apalagi kalau cuma Edis TV atau apologet Kristen, nggak ada apa-apanya dengan 3 orang ini. Nah, siapa saja mereka? Ini yang pertama. Ini saya mau tanya, sewaktu di Islam dulu, wudhu itu berapa rakaat gitu? 3. Oh, wudhu 3 rakaat. Ya. Ya, top Mbak. Ya. Aduh. Ya, saya harus akui teman-teman ya, saya kalah ilmu dengan Mbak ini. Bahkan para ulama mazhab pun kalah ilmunya dengan Mbak ini. Ketika saya bertanya di dalam wudhu ada berapa rakaat, kata Mbak ini dia jawab 3. Saya cari di referensi para ulama mazhab ya, itu nggak saya temukan gitu ya. Terus saya belajar agama Islam semenjak kecil sampai hari ini, baru dengan Mbak ini juga saya ketemunya wudhu itu 3 rakaat. Iya. Entah mazhab apa ini ya, mazhab Imam Asy-Syafi'i bukan, mazhab Imam Hambali bukan, mazhab Imam Hanafi juga bukan, mazhab Imam Maliki juga bukan. Mungkin banyak mazhab Paulus gitu ya teman-teman. Sama ustaznya ajarannya benar, ya benar. Siapa yang kedua? Ajaran dari pendeta yang kedua ke sini. Sekarang apa? Apa di atas itu? Aku belajar agama dari, aku sebenarnya Muslim loh bang. Hah, Muslim lagi kamu sekarang? Muslimnya aku ngaku jadi Bang Sandi bentar. Kalau dia Muslim boleh saya tes nggak? Oh, oke bang. Nggak usah dites bang. Ajar di. Enggak, saya nanya aja gitu. Ya tes. Boleh.
Saya mau tanya, itu tayamum berapa kali kumur-kumurnya? Hah? 7. Oh 7. Iya. Top bang ya. 7. Tayamum 7 kali kumur-kumurnya. Teman-temannya ilmu baru. Iya. Iya. Yang kedua adalah abang ini. Saya pun harus mengakui saya kalah ilmu dengan dia. Bahkan para ulama mazhab pun juga kalah ilmu dengan dia. Ketika saya tanyakan dalam tayamum berapa kali kumur-kumurnya, kata dia 7 kali. Ya, 7 kali kumur-kumur dalam tayamum. Teman-teman semuanya, aduh, itu pakai apa ya kira-kira kumur-kumurnya gitu? Pakai pasir, atau pakai apa? Debu, tanah, dikunyah-kunyah gitu 7 kali, atau gimana? Debu ya dikunyah, campur pasir 1 kali atau kayak gimana gitu? Saya cari pula di referensi para imam mazhab, nggak ada gitu. Bahkan saya harus akui, saya belajar Islam ya dari kecil sampai hari ini, saya tidak pernah menemukan tayamum itu ada kumur-kumurnya. Tapi kata abang ini, tayamum itu 7 kali kumur-kumur. Memang ya, mazhab Paulus ini berbeda dengan 4 imam mazhab gitu. Nah, yang ketiga siapa teman-teman? Yang kira-kira mengalahkan ilmu saya? Nih orangnya. Kalau sholat jenazah berapa kali sujudnya nggak tahu? Belum pernah nyolatin jenazah aku. Oh ya. Tapi ada ya sujudnya di sholat jenazah itu ada ya sujud ya? Kalau saya nggak tahu bang. Soalnya intinya kalau saya lihat itu di sholat jenazah kayaknya ada sujud, tapi kurang tahu ada berapa. Ini teman-teman ya bisa kita anggap masih diambang wajar gitu ya. Karena yang saya tanya itu adalah seorang perempuan ya teman-teman. Ketika saya menanyakan di dalam sholat jenazah ada berapa kali sujudnya, Mbak Rosari menjawab, saya tidak pernah menyolati jenazah. Memang sholat jenazah itu ya dilakukan oleh para laki-laki muslim. Ya, para laki gitu. Sholat jenazah itu dilakukan oleh laki-laki muslim umumnya. Tapi ya meskipun perempuan tidak pernah menyolatkan jenazah secara umum, setidaknya di dalam agama Islam ya, apalagi beliau Mbak Rosari mengaku 39 tahun dalam Islam, pasti kenyang dong ya pendidikan agama Islamnya. Salah satu kurikulum dalam agama Islam, bahkan saat kita ulangan atau ujian kita itu, tata cara sholat jenazah itu menjadi bahan soal dalam ujian atau ulangan. Jadi nggak mungkin perempuan nggak tahu. Kalau nggak tahu, nggak bakalan naik kelas atau nggak bakalan lulus gitu. Tapi ya menurut beliau mungkin saja ada sujudnya. Itu kayak gimana ya ada sujudnya? Nanti setelah habis sujud gitu ya, mayatnya bangun pula. Aduh, sholat jenazah ada sujud, habis sujud mayatnya bangun itu teman-teman. Ya, ini adalah murtadin ketiga ya teman-teman, yang saya harus akui gitu ya, ilmu saya kalah dengan murtadin yang ketiga Mbak Rosari ini. Karena dalam sholat jenazah sujudnya ya ada sujudnya. Saya udah cari gitu referensinya ya di para ulama mazhab, 4 imam mazhab juga nggak ada sholat jenazah itu langsung pakai sujud, kan kayak gitu ya. Hanya 4 kali takbir ya, 4 kali takbir, nggak pakai sujud.
Itu jenazah kalau disujuti buat apa, teman-teman? Biar bangkit gitu. Mau setelah bangkit mau disembah atau kayak gimana? Ini yang mengaku murtadin ya, teman-teman. Yang ketiga yang mengalahkan ilmu saya. Memang sahabat semuanya ya, top gitu ya. 3 orang yang ngaku murtadin ini. Ya, mazhab mereka saya tebak aja sih, mazhab Paulus, bukan mazhab dari 4 imam ya yang kita kenal gitu. Lalu ya, menurut Anda yang mana yang paling lucu? Coba silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah saya akan baca satu-satu. Terima kasih menyimak sampai selesai video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, saya harus mengakui saya kalah ilmu dengan 3 orang yang mengaku murtadin ini. Kagak usah saya, bahkan para ulama mazhab pun itu kalah ilmu sama mereka. Apalagi kalau cuma Edis TV atau apologet Kristen, nggak ada apa-apanya dengan 3 orang ini. Nah, siapa saja mereka? Ini yang pertama. Ini saya mau tanya, sewaktu di Islam dulu, wudhu itu berapa rakaat gitu? 3. Oh, wudhu 3 rakaat. Ya. Ya, top Mbak. Ya. Aduh. Ya, saya harus akui teman-teman ya, saya kalah ilmu dengan Mbak ini. Bahkan para ulama mazhab pun kalah ilmunya dengan Mbak ini. Ketika saya bertanya di dalam wudhu ada berapa rakaat, kata Mbak ini dia jawab 3. Saya cari di referensi para ulama mazhab ya, itu nggak saya temukan gitu ya. Terus saya belajar agama Islam semenjak kecil sampai hari ini, baru dengan Mbak ini juga saya ketemunya wudhu itu 3 rakaat. Iya. Entah mazhab apa ini ya, mazhab Imam Asy-Syafi'i bukan, mazhab Imam Hambali bukan, mazhab Imam Hanafi juga bukan, mazhab Imam Maliki juga bukan. Mungkin banyak mazhab Paulus gitu ya, teman-teman. Sama ustaznya ajarannya benar ya, gak benar. Siapa yang kedua? Ajaran Nih, dari pendeta yang kedua. ke sini. Sekarang apa? Apa di atas itu? Aku belajar agama dari, aku sih beneran muslim loh bang. Muslim.